Halo, semangat pagi semuanya. Jadi Ibu akan melanjutkan materi. Nah, kalau yang sebelumnya Ibu sudah menjelaskan materi di mana pencerminan terhadap sumbu Y gitu ya. Nah, sekarang Ibu akan melanjutkan materi bagaimana kalau kita mencerminkan terhadap sumbu X gitu ya. Jadi sumbunya sudah Ibu tulis di depan ya. Sumbunya yang berwarna biru ya. Nah, jadi ini adalah sumbu X. Ya, Ibu tandai. Nah, bagaimana kita mencerminkan titiknya sekarang? Nah, misalnya di sana ada titik A ya. Titiknya koordinatnya itu adalah berapa di sana? A-nya kan di sini ya, -3. Yang Oke. A-nya itu adalah -3,2. X-nya -3 ya. Y-nya 2. Nah, sekarang ketika dicerminkan terhadap sumbu X, ini ya, sumbu pencerminannya itu adalah sumbu X ya. Ketika dicerminkan terhadap sumbu X, maka kita cari dulu berapa langkah dia ke sumbu X-nya. 1, 2. Nah, dia 2 langkah ke sumbu X-nya. Bagaimana kita mencari bayangannya? Ya, di belakang sumbu X-nya dia akan diam ya. Nah, kita lihat 2 langkah ke belakang juga dari sumbunya. Nah, 1. Maka untuk nyari bayangannya ya, hitung dulu. 1, 2. Oke, jadi posisinya di sini. Berapa koordinatnya? X-nya -3, Y-nya -2. Berarti -3, -2. Oke. Nah, kemudian misalnya nih titik B-nya. Titik B-nya koordinat aslinya di sini X-nya 4,4 gitu ya. 4,4. Nah, untuk B aksennya, nah kita anggap aja belum tahu bayangannya di mana. Kita cek di sini berapa dia langkahnya ke sumbu pencerminannya. Kan karena dia sumbu X pencerminannya, kita cari ke X-nya. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, berarti untuk selanjutnya 4 juga kalau mau nyari bayangannya dari sumbunya. 1, 2, 3, 4. Jadi B aksennya atau bayangannya ada di sini. Koordinatnya berapa? Kita lihat di sini berapa nih? 4, -4. 4, Nah, kalau kita perhatikan, titik A itu tadi kan -3,2 ya. Nah, setelah dicerminkan terhadap sumbu X, dia menjadi -3,2. Nah, ini sepertinya agak berlawanan sama pencerminan sebelumnya dengan sumbu Y ya. Nah, kalau ini yang tetap itu adalah yang X-nya. Y-nya yang berubah ya. Nah, kalau di sini kan Y-nya itu 2 ya. Sedangkan di sini -2. Nah, gimana caranya mencari? Ya, tinggal dinegatifin aja yang ini. Itu ya. Jadinya pasti dapat -2. Sehingga rumusnya yang awalnya tadi itu adalah misalnya X, Y gitu ya. Setelah dicerminkan terhadap sumbu X, itu akan menjadi, nah, tadi kan Ibu udah bilang X-nya tetap ya, berarti X-nya tetap X. Y-nya berarti menjadi -Y. Coba kita cek untuk titik B-nya, mau nggak kalau sama hasilnya? Misalnya B-nya tadi berapa? Koordinatnya kan 4,4, berarti X-nya 4, Y-nya 4 gitu ya. Nah, setelah dicerminkan, nah, coba kita pakai rumus sekarang dengan sumbu X, maka bayangannya menjadi, ini kan rumusnya X ya. X-nya berapa di sini? Ya, 4 kan gitu ya. 4, Y-nya karena di sini rumusnya -Y, berarti min dari Y-nya berapa? 4, -4. Jadi bayangannya adalah 4,4
min 4. Oh, mau hasilnya. Dimana kalau titik aslinya 4,4, bayangnya jadi 4, min 4. Nah, rumus ini berlaku umum ya. Jadi kalau awalnya X, Y, rumusnya menjadi rumus bayangannya adalah X, min Y. Itu ketika titik itu dicerminkan terhadap sumbu X.